Menuju perjalanan mudik lebaran yang semakin dekat, sudah banyak masyarakat yang menanyakan tarif tol menuju kampung halaman yang melewati jalan tol Trans Jawa. Kementerian Perhubungan memperkirakan sebanyak 28,4 juta penduduk Jabodetabek akan melakukan mudik lebaran. Hal ini berdasarkan survei kebijakan Badan Transportasi. Bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah pemudik Jabodetabek meningkat 14,6% dibandingkan tahun lalu. Lantas, berapakah tarif yang perlu dikeluarkan oleh masyarakat yang hendak mudik lewat tol Jawa? Simak selengkapnya dalam Mudik lewat tol Trans Jawa. Berapa sih tarifnya? Ya, yang pertama kita akan lihat peta jalan tol Trans Jawa, di mana mulai dari Merak, Jakarta ini ada Tangerang Merak, menuju Jakarta Merak, kemudian ada Bekasi, Cikampek, Padalarang, ini menuju Bandung. Kemudian juga ada Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, Semarang, ini juga dihubungkan oleh tol Batang Semarang. Kemudian ada Magelang, Solo, Ngawi, Madiun, Mojokerto, Gempol. Ini Surabaya juga ada 3 segmen tol, lalu ada Malang, kemudian juga nanti ada tol Grati yang menghubungkan Probolinggo hingga ke timur sana. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan peta tol Trans Jawa secara keseluruhan ini, yang tentu melewati berbagai rute tol, kini saya akan jabarkan tarif tolnya khusus untuk kendaraan golongan 1, yakni kendaraan pribadi dan bus kecil, untuk melaju di jalan tol saat mudik lebaran 2024 sebagai berikut. Nah, yang pertama ini tadi kan saya ada 20 poin begitu ya, 20 ruas ataupun rute untuk dari Jakarta ke timur. Sekarang kita juga akan ada 20 tarif, di mana mulai dari Tangerang Merak ini 53.500, kemudian kalau kita lihat yang paling murah ini yakni ada di 8.000, yakni Jakarta Tangerang, dan yang paling mahalnya yakni ada di rute Cikopo Palimanan yakni di Rp119.000. Kemudian apabila kita berganti ke rute jalan tol lainnya, di slide berikutnya, ini ada pula yang paling murah ini dari Semarang ABC, ini Rp5.500. Kemudian yang paling mahal ini kalau kita lihat ada di berikut. Ada di Ngawi, Kertosono sebesar Rp98.000. Nah, kalau kita lihat lagi di slide berikutnya, ini ada pula rute nah ini yang paling murahnya ini ada di Gempol Pandaan, ini Rp13.000. Kemudian juga yang paling mahal ini di Pasuruan Gending, ini masih di, ini sudah melewati segmen Surabaya, ini sebesar Rp52.000. Nah, biar makin lengkap bagi Anda yang mudik dari Jakarta ke sejumlah daerah via tol, ada loh yang tarifnya tembus nyaris Rp1 juta. Kita akan lihat dalam slide berikutnya. Ya, ini kita untuk lihat ya tarif-tarif tolnya apabila kita dari Jakarta menuju ke Semarang, ini untuk yang tujuan akhirnya Semarang via gerbang tol Kalikangkung ada di Rp421.500. Kemudian apabila tujuan akhir Anda dari Jakarta namun ke Semarang ABC, ini di kisaran Rp427.000. Jadi Anda di e-tolnya harus minimalnya ada Rp427.000. Kemudian apabila Anda dari Jakarta nanti akan mudik ke Solo begitu di tujuan akhir gerbang tol Kolomandu, maka minimal di e-tol Anda harus disiapkan Rp519.000. Lalu apabila Anda di Jakarta Surabaya dengan tujuan akhir ini gerbang tol Gempol, maka Anda harus siapkan juga Rp862.500 minimal di e-tol. Kemudian juga untuk Jakarta ke Malang, tujuan akhir gerbang tol Malang, minimal di e-tol Anda harus ada Rp911.000. Dan yang terakhir, ini yang paling mahal, ini yang nyaris Rp1 juta apabila Anda dari Jakarta menuju Banyuwangi di gerbang tol Gending. Ini Anda harus minimal menyiapkan Rp961.000. Jadi minimal ya, kalau Anda mau aman maka harus ada Rp1 juta lah minimal di e-tol Anda. Nah, bagi pemudik wajib nih kita untuk mencatat tarif tol Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Malang hingga Banyuwangi saat libur Lebaran 2024. Dan beberapa ruas tol Trans Jawa yang tarifnya adalah sebagai tadi itu disesuaikan dari tahun lalu. Sehingga penting bagi pemudik untuk memastikan bahwa saldo e-tol Anda cukup. Terutama sebelum memulai perjalanan jauh apalagi menuju ke timur Indonesia seperti Pulau Bali. Nah, setelah tadi estimasinya saya jabarkan satu persatu dari yang paling murah ke yang paling mahal, maka kita sekarang akan melihat yang berikutnya.
Nah, tadi kan memang mahal begitu ya, nyaris Rp1 juta. Tapi Anda jangan panik dan jangan resah. Tenang saja, masih ada opsi beberapa tol yang gratis. Saya akan jabarkan dalam slide di belakang saya ini. Ya, yang gratis adalah sebagai berikut begitu ya. Yang pertama ada di tol Cimanggis Cibitung, ini luasannya 19,65 km, ini akan gratis begitu. Kemudian juga Jakarta Cikampek 2 Selatan, atau Japek 2 ini Kutanegara Sadang juga nanti akan gratis. Kemudian juga Solo Yogyakarta Nia Kulon Progo ini juga gratis sepanjang 22,3 km. Lalu tol Bangkinang Koto Kampar ini sepanjang 24,7 km gratis. Sama juga halnya dengan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi sampai Parapat, ini juga gratis dibagi ke dalam dua seksi, yakni seksi 2 dan seksi 3. Dan yang terakhir yang juga gratis adalah tol Indrapura, seksi 2 di kisarannya luasannya 32,15 km. Nah, kalau aku jelaskan begitu ya, pemirsa, jadi pemerintah ini akan menggratiskan sebagian jalan tol melalui pembukaan jalur tol secara fungsional di libur Lebaran tahun ini. Dan fasilitas ini digunakan sebagai alternatif jalur yang tersedia untuk mudik sekaligus untuk menekan kepadatan. Namun perlu dicatat, masyarakat tidak bisa menggunakan jalur tol fungsional selama 24 jam. Ada ketentuan khusus saat pengoperasian tol fungsional. Hal ini juga berdasarkan keterangan dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT. Dan anggota BPJT, unsur pemangku kepentingan Sony S. Wibowo menjelaskan, tol fungsional biasanya dioperasikan pada pagi hingga sore hari. Sedangkan pada malam hari, ruas tol tersebut akan ditutup total. Salah satu tol fungsional yang dibuka gratis saat libur Lebaran selain yang tadi, ini adalah Jakarta Cikampek 2 Selatan sepanjang 61,8 km. Namun saat musim Lebaran, jalan tol ini hanya akan beroperasi satu arah yang bakal dominan digunakan saat arus balik. Nah, jadi tol-tol tadi itu memang secara fungsional digunakannya begitu ya. Nah, kemudian juga selain tadi fungsional, ada pula tambahan satu lajur fungsional lain atau 2 lajur yang menjadi 3 lajur di jalan tol, yakni dari Palikanci kilometer 208 kurang lebih 150 km hingga 210 tambah 190 sepanjang kurang lebih 2,4 km. Kemudian yang kedua, fungsional lainnya yakni akses tol kilometer 99 Jalan Tol Cipularang, baik ke arah Jakarta maupun ke arah Bandung, ini juga akan digratiskan secara fungsional. Itulah catatannya. Dan tentunya meskipun ada opsi jalan tol fungsional yang gratis tadi, perlu diperhatikan juga waktu pengoperasian jalan tol fungsional tersebut serta diskusi kepolisian dan BPJT setempat. Jangan sampai saat Anda akan melewati jalan tol fungsional tersebut, jalan tol justru ditutup. Dan selain itu, jangan lupa untuk pastikan kondisi kendaraan pribadi yang Anda gunakan untuk mudik aman dan prima, serta kondisi kesehatan Anda fit saat melakukan mudik Lebaran 2024.